Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang mulia ini kembali Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki kita, menggerakkan hati kita untuk talabul ilm, untuk belajar tentang agama Islam, yang mana belajar atau menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi seorang muslim, ya. Wajib baginya belajar tentang Islam sehingga ia berjalan sesuai yang ditetapkan oleh Al-Qur'anul Karim dan sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa salawat beriring salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, istri-istri, putra-putra dan putri-putri beliau, sahabat-sahabat beliau, at-tabi'un, at-tabi'an, at-tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa menapaki jejak hidup beliau hingga akhir hayat mereka. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang mulia ini kita melanjutkan pelajaran kita tentang sejarah Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah berkisah tentang pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada keluarga dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari jalur Bani Hashim, yang mana di antara poin-poin yang mereka tulis di hitam di atas putih mereka yang telah mereka tetapkan adalah tidak boleh berbicara dengan Bani Hashim, kemudian tidak boleh juga duduk bersama mereka, tidak boleh menikah dengan mereka,
dan juga tidak boleh menjual atau membeli sesuatu dari mereka. Kemudian pemboikotan tersebut yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada keluarga dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kaum muslimin itu berlangsung cukup lama, yang mana peristiwa tersebut terjadi kurang lebih selama 3 tahun. Ya, pemboikotan tersebut terjadi kurang lebih selama 3 tahun. Kemudian berselang 3 tahun berlalu, maka ada beberapa orang yang mereka merasakan keresahan atas apa yang dilakukan oleh pemuka-pemuka Quraisy, yang mana mereka melihat Bani Hashim yang juga diikuti oleh Bani Al-Muttalib, entah yang muslim atau yang kafir, mereka ya merasa iba. Ya, orang ini merasa iba dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, sehingga dia mengajak beberapa orang yang mereka itu semuanya sepakat untuk membatalkan ya as-sahifah. Jadi as-sahifah ini ya hitam di atas putih, yang itu menetapkan pemboikotan keluarga Rasulullah SAW. Ya, itu ditulis poin-poinnya, kemudian diletakkan di dalam Ka'bah. Ya, kemudian diletakkan di dalam Ka'bah. Kemudian ada orang-orang ya yang mereka orang-orang yang diboikot tadi. Akhirnya mereka menginginkan ya agar sahifah tersebut dibatalkan. Kemudian maka ada seseorang yang bernama Hisham bin Amir, ya, Hisham bin Amr ini dia yang mempunyai gagasan awal atau ide pertama untuk membatalkan sahifah tersebut. Ya, kemudian dia mengajak teman-teman yang lainnya yang sependapat dengan dia. Ya. Di sana ada Zam'ah bin Al-Aswad, kemudian ada Zuhair bin Abi Umayyah, kemudian ada Al-Mut'am bin Adi, kemudian ada Abul Bukhtari bin Hisham. Ya, ini adalah 5 orang yang mereka sepakat ya untuk membatalkan ya as-sahifah atau kertas yang menetapkan atas pemboikotan kepada keluarga dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang 5 ini sudah sepakat. Ya, orang 5 ini dia sepakat ya untuk membatalkan sahifah tersebut. Kemudian mereka berunding ya, mereka berbicara bagaimana cara untuk membatalkan ya as-sahifah tersebut. Kemudian kita lanjutkan, qala Zuhair, salah satu dari 5 orang ini yang ingin membatalkan sahifah ya, dia berkata, ana abda'ukum fa akunu awwalu man yatakallam. Ya. Karena orang-orang Quraisy ini atau 5 orang ini ya, mereka ini agak bingung bagaimana caranya untuk membatalkan sahifah tersebut. Ya, maka Zuhair mengatakan, saya nanti ya yang akan pertama berbicara tentang masalah ini. Ya. Fawafaqu ala dzalik. Kemudian 4 orang yang lainnya mereka setuju. Taib jika demikian. Ya, jadi nanti yang pertama berbicara di depan orang-orang Quraisy, ya termasuk di sana ada pemuka-pemuka mereka. Mereka sepakat yang pertama berbicara tentang masalah ini adalah Zuhair. Ya. Kemudian falamma asbahu ghadaw ila andiyatihim haulal Ka'bah. Keesokan harinya, ya ketika pagi hari, 5 orang ini ya mereka pergi ke suatu tempat ya yang bernama ya Andiyah. Andiyah ini adalah tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy. Ya, itu tempat-tempat ijtima' mereka, tempat berkumpulnya mereka. Ya. Haulal Ka'bah,
ya, ketika itu tempatnya di dekat Ka'bah. Kemudian wa ghada Zuhair fatafa bil bait sab'an. Kemudian Zuhair ini dia mendekat, ya, kemudian dia tawaf di Ka'bah, ya, sebanyak 7 kali. Tsumma aqbala 'alan nas. Setelah itu Zuhair ini, ya, salah seorang dari 5 orang yang ingin membatalkan sahifah ini, dia menuju ke orang-orang Quraisy yang tengah berkumpul tadi. Kemudian dia mengatakan, ya, Zuhair mengatakan, ya ahla Makkah, ana'kulut ta'am wa nalbasu thiyab wa banu Hashim halaka la yuba'una wa la yubta'u minhum. Ya, Zuhair ini mengatakan, ya, dia berbicara di hadapan orang-orang Quraisy. Ya, di situ ada Abu Jahal. Zuhair mengatakan, wahai penduduk Mekah, ya, kita melihat, ya, bukankah kita makan dengan makanan yang enak, kita menggunakan pakaian dengan pakaian yang layak, ya, sedangkan saudara kita dari Bani Hashim mereka binasa, ya, karena mereka tadi diboikot. Wala yuba'una wala yubta'u min, ya, mereka tidak boleh, ya, dibeli sesuatu dari mereka atau menjual sesuatu dari mereka, tidak diperbolehkan, ya. Kemudian Zuhair tidak melanjutkan, wallahi la aq'udu hatta tashukka hadhihi as-sahifa al-qati adh-dhalimah. Maka Zuhair ini dia bersumpah, demi Allah saya tidak duduk, ya, sampai, ya, sahifah tadi yang zalim, ya, tulisan kertas yang disepakati tentang pemboikotan kepada Bani Hashim yang diletakkan di dalam Ka'bah tadi, ya, itu dibatalkan atau dirobek, ya. Ini kata Zuhair. Kemudian faqama Abu Jahal wa qala kadzabta wallahi la tasyuk. Maka berdiri Abu Jahal ketika itu, ya, karena ketika di kerumunan orang Quraisy tadi, di perkumpulan mereka ada Abu Jahal. Maka Abu Jahal berdiri, ya, Abu Jahal, ya, berdiri dan dia mengatakan, kadzabta, engkau berdusta wa Zuhair. Ya, engkau tidak akan bisa untuk membatalkan sahifah tersebut. Engkau tidak bisa merobek-robeknya. Ya, dibantah oleh Abu Jahal. Kemudian huna qama Zam'ah bin Aswad. Kemudian setelah itu berdiri lagi seseorang, ya, ini orang kedua dari 5 orang tadi yang telah bersepakat untuk membatalkan sahifah, ya, yang bernama Zam'ah. Faqala li Abi Jahal anta wallahi akdzab. Ya, maka Zam'ah ini dia berkata kepada Abu Jahal, ya, engkau lebih pendusta. Ya, ini Zam'ah mengatakan demikian. Ma radina kitabatu wa hina kutibat. Ya, kami itu tidak ridho ketika kesepakatan tersebut dibuat, ya, tulisan yang zalim tersebut ditulis, diletakkan, kita tidak ridho. Ya, ini kata Zam'ah. Kemudian faqama Abul Bukhtari faqala sadaqta Zam'ah. Kemudian berdiri lagi seseorang yang bernama Abul Bukhtari. Ini orang ketiga, ya, dia 5 orang. Ya, mereka sudah sepakat ini, sudah berbicara sebelumnya, sudah berunding, ya, sudah menyusun strategi. Kemudian berdiri orang ketiga yang bernama Abul Bukhtari. Dia mengatakan, sadaqta Zam'ah, engkau benar wahai Zam'ah. Ya, la narda ma kutiba fiha, kita tidak ridho apa yang ditulis di dalamnya, ya, tentang kezaliman. Ya, tidak boleh menjual kepada mereka, membeli dari mereka, tidak diajak bicara, tidak boleh duduk bersama mereka, ya. Ini kezaliman. Ya, wala nakirru bih, ya, kami tidak menganggap itu semua, kami tidak menetapkannya. Ya, faqamal Mut'am bin Adi faqala sadaqtuma. Maka berdiri lagi seseorang, ya, ini orang yang keempat, ya, dari 5 orang yang sudah bersepakat tadi, yang bernama Al-Mut'am. Ya, dia mengatakan sadaqtuma wa kadhiba man qala ghaira dzalik. Ya, sungguh kalian berdua itu benar, dan orang yang mengatakan selain daripada itu mereka, ya, telah berdusta. Ya, kemudian dia melanjutkan, nabra'u ilallahi minha wa mimma kutiba fiha. Ya, kita berlepas diri dari Allah, ya, kita berlepas diri kepada Allah, ya, atas apa yang mereka tulis tersebut. Ya. Kemudian faqama Hisham bin Amr faqala sadaqtum wa kadhibu man qala ghaira dzalik nabra'u ilallah minha. Kemudian berdiri lagi orang kelima, ya,
yang bernama Hisham, ya ini yang orang pertama yang menginginkan, yang mengutarakan ya ketidaksepakatan mereka tentang pemboikotan ini. Ya, Hisham ini mengatakan, ya, dia berdiri ya dari 5 orang tadi, dia mengatakan shadaqtum wa kadhiba man qala ghaira dzalik nabrau ila Allah minha. Antum semuanya benar, ya. Dan orang yang mengatakan selain daripada itu, maka mereka telah berdusta, kita berlepas diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka 5 orang tadi yang sudah sepakat, yang sudah menyusun strategi, ya mereka berbicara kepada orang-orang Quraisy. Kemudian indama takallama haula'il khamsah bihadhihi surah amama an-nas jami'an, ketika 5 orang ini ya telah berdiri semuanya, mereka berbicara, ya, mereka menyatakan pembelaan mereka kepada Bani Hashim, kemudian juga Bani Al-Muttalib yang diboikot oleh orang-orang Quraisy, ya. Kemudian Abu Jahal dia mengatakan, ya, maka berkata Abu Jahal, ya, setelah 5 orang tadi ini berbicara, hadza amrun qudiya bilailin. Oh, ini ya kalian sudah rencanakan tadi malam ini, katanya. Ya, sudah bisa dibaca oleh Abu Jahal. Ya. Strategi mereka ini terbaca oleh Abu Jahal, karena Abu Jahal ini sebenarnya ya orangnya adalah orang yang bijaksana, pandai, dia pintar. Ya. Karena di antara kunya beliau adalah Abul Hakam, orang yang bijaksana. Ya. Dia bisa membaca apa yang direncanakan oleh 5 orang ini. Tusyuru fihi bi ghairi hadzal makan. Kalian sudah ya berdiskusi, sudah bersepakat ya untuk pembatalan ini ya di tempat yang lain, ya. Wa kana Abu Talib mawjudan faqal, ya, dan ketika itu ada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika itu ada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Talib. Faqal, ya, maka Abu Talib ya dia berbicara, ya. Innallaha qad atla'a rasulahu ala amri sahifah. Abu Talib ini paman Nabi SAW, dia mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah memperlihatkan kepada rasulnya, yaitu kepada Nabi SAW, tentang perkara sahifah ini, ya. Artinya Rasulullah SAW telah mendapatkan wahyu dari Allah. Waqad akhbarani ibn akhi anna Allah arsala alaihi al-ardah. Ya, kemudian Abu Talib ini dia melanjutkan bahwasanya anak saudaraku ini, ya, yaitu Rasulullah SAW, kata Abu Talib, dia sudah mengabarkan kepadaku bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah mengirim, ya, binatang-binatang yang bernama rayap ke sahifah tersebut, ya. Fa akalat jami'a ma fiha min jawrin wa qati'atin wa zulmin illa ma fihi haq. Kemudian Abu Talib mengatakan, ya, rayap-rayap tadi, ya, dia memakan seluruh sahifah yang ditulis tadi, yang penuh dengan kezaliman, pemboikotan tadi yang diletakkan di dalam Ka'bah, ya. Abu Talib mengatakan demikian, ya. Kecuali yang tersisa hanya perkataan yang hak, ya. Perkataan yang hak. Kemudian fa in kana ibnu akhi shadiqan fatanhau hadhil muqata'ah. Abu Talib melanjutkan perkataannya, ya. Apabila yang saya sampaikan ini, ya, yaitu bahwasanya sahifah tersebut sudah dimakan rayap, ya. Apabila yang saya sampaikan ini dan ini adalah perkataan dari anak saudara saya itu adalah benar, maka ya batalkanlah muqata'ah ini, pemboikotan ini. Ya, jadi pemboikotan ini sudah tidak sah lagi. Ya. Wa in kana kadziban khalaina bainakum wa bainah. Ya. Dan apabila anak saudaraku tadi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia ucapkan tadi tidak benar, ya, maka dia kita serahkan kepada engkau. Ya, artinya mungkin dibunuh sama orang-orang Quraisy. Ya. Qalu, maka orang Quraisy mengatakan, ansafta, wahai Abu Talib, ya, Anda ya sangat adil. Artinya mereka setuju dengan ya pilihan yang diberikan oleh Abu Talib tadi. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah,
Faqama al-Mut'am bin Adi ila as-sahifah fawajadaha qad ukilat. Maka dari 5 orang ini tadi yang ingin membatalkan sahifah tadi, maka dia masuk ke dalam Ka'bah, ya. Kemudian dia melihat di sana, ya, bahwasanya sahifah tadi, ya, itu sudah dimakan rayap, ya. Jadi sudah dimakan rayap. Ma baqiya fiha illa qauluhum, semuanya habis, tidak tersisa sama sekali, ya, kecuali ada tulisan mereka yang tertulis bismikallahumma, ya. Selainnya adalah, ya, dimakan oleh rayap. Yang perkataan pemboikotan, ya, tidak boleh berbicara kepada Bani Hashim, tidak boleh menikah kepada keturunan mereka, ya, dan sebagainya, itu semuanya dimakan oleh rayap, ya. Yang tersisa adalah tulisan mereka bismikallahumma, ya, yaitu yang artinya ya Allah dengan menyebut namamu, itu yang tersisa. Wa makana ghairu dzalik qad ukila kulluh. Adapun selainnya, ya, itu sudah dimakan semuanya, ya, oleh rayap tadi. Kemudian faraja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam muraja'a man mahu ila Makkah maratan tsaniyah, ya. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan bahwasanya apa yang terucap dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan wahyu dari Allah, ya. Rasul tidaklah berbicara, melainkan itu semuanya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada pamannya perkara sahifah ini tadi, ya. Padahal Rasulullah tidak bisa masuk ke dalam Ka'bah, Ka'bah digembok, ya, tidak boleh masuk, ya, tapi Allah mengabarkan kepada Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan itu benar terjadi, bahwasanya sahifah tadi itu dimakan oleh rayap. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Setiap apa yang terucap dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan hawa nafsunya, bukan, tetapi itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, ya, maka batallah sahifah tadi, ya. Maka batal, ya, dan kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang, ya, dari keluarga Bani Hashim, ya, dan juga Bani Al-Muttalib dan kaum muslimin, ya, mereka kembali ke rumah mereka masing-masing, ya. Karena sebelumnya mereka ketika diboikot tadi, mereka berkumpul di suatu tempat, ya, yang bernama Sya'ab Abu Talib, ya. Mereka berkumpul di sana, ya, karena kalau mereka berpencar tidak berkumpul nanti sulit, ya, siapa yang lapar di antara mereka itu tidak ketahuan. Tapi ketika mereka berkumpul, mereka akan ketahuan siapa yang lapar di antara mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian al-audatu ila dakwah, kembalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam berdakwah. Raja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan ukhra ila ad-da'wa ila Allah tabaraka wa ta'ala. Kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dia berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia menyebarkan Islam, dia menyebarkan at-tauhid. Falam yusbir kufar Quraisy, dan lagi-lagi apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu orang-orang Quraisy itu tidak terima, ya, tidak terima. Wantalaku ila Abi Talib qailina lahu, maka pemuka-pemuka Quraisy, ya, mereka datang kepada Abu Talib untuk kesekian kalinya, ya. La yakuffa anna ibna akhik lisanah, mereka mengatakan, ya, wahai Abu Talib, tahanlah anak saudaramu itu, jangan dia berdakwah, ya, jangan dia menyebarkan Islam, ya, karena itu pukulan untuk orang-orang Quraisy. Kemudian faja'a Abu Talib wa ja'a ma'ahu nafarun min Quraisy, maka Abu Talib, ya, dan beberapa orang dari, ya, pemuka-pemuka Quraisy, dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Fakallamu Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya, dan yang menemui Rasulullah ini tadi termasuk di situ ada pamannya Abu Talib, ya, mereka berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka berkata, wa qalu lahu madza turid minna, Muhammad, apa yang engkau inginkan dari kami ini, ya, apa yang ente butuhkan, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qal uridu kalimah, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan mereka, uridu kalimah, saya hanya menginginkan satu kalimat, ya.
tu'tunaha tamlikuna bihal Arab. Dengan kalian mengucapkan itu, ya, kalian akan menguasai negeri Arab ini. Wa tudinu lakum bihal ajam. Kalian juga akan, ya, menaklukkan yaitu ajam, ya, selain daripada sebagai Arab. Qalu kalimah. Maka orang-orang Quraisy tadi, ya, di situ ada Abu Jahal juga, mendengar ucapan Nabi ini, mereka mengatakan qalu kalimah, engkau hanya menginginkan satu kalimat, ya. Ini sangat sedikit sekali, ya. Qala kalimah. Faqama Abu Jahal wa qala wa abika a'tika mi'ah kalimah. Satu kalimat itu sangat sedikit, ya, kata Abu Jahal. U'tika mi'ah kalimat, saya kasih engkau 100 kalimat. Ya. Nabi mengatakan kepada orang-orang ini, kepada orang-orang Quraisy, ya, saya hanya menginginkan dari kalian satu kalimat saja. Ya. Maka Abu Jahal dia mengatakan terlalu sedikit kalau 100 saya berikan kepadamu. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan faqulu la ilaha illallah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, ya, katakanlah, ya, wahai orang-orang Quraisy, la ilaha illallah. Faqala Abu Jahal, maka Abu Jahal berkata, amma hadhihi fala. Ya, adapun satu kalimat ini, ini tidak bisa. Ya. Adapun selainnya, kata Abu Jahal, kita akan, ya, mengikuti apa yang ingin kau katakan. Ya, apa yang kau inginkan. Tapi satu kalimat, ini tidak bisa. Ya. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inginkan pada mereka adalah mereka mengatakan la ilaha illallah, kalimatut tauhid. Ya. Ini yang mereka enggan untuk mengucapkannya. Ya, karena Abu Jahal, ya, dan yang lainnya mereka faham betul makna dari kalimat tauhid ini. Ya. Mereka faham artinya apa? Ketika mereka mengatakan la ilaha illallah, ya, maka mereka menafikan seluruh sesembahan mereka. Berhala-berhala mereka nafikan semua. Dan mereka akan menetapkan satu sesembahan saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak diinginkan oleh orang-orang Quraisy. Ya. Mereka faham benar makna dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian hadhil kalimah la nu'tikuha abadan. Ya, adapun kalimat ini, ya, sama sekali sampai kapanpun kami tidak akan memberikan kepadamu wahai Muhammad. Ya. Aturidu an taj'alal alihah ilahan wahidah ya Muhammad. Ya. Wahai Muhammad, apakah engkau ingin menjadikan Tuhan kami yang banyak ini, ya, berhala-berhala yang kami miliki ini, sesembahan-sembahan ini, apakah engkau ingin menjadikannya hanya satu? Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala fa anzalallahu tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shad wal Qur'ani dzidzikr. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an tersebut, ya, itu memberikan peringatan, ya, dan itu memberikan peringatan hal-hal yang bermanfaat, entah itu di dunia ataupun di akhirat. Balil ladzina kafaru fi izzati wa shiqaq. Ya, akan tetapi orang-orang kafir tersebut, ya, mereka enggan untuk menerima Al-Qur'an, ya, karena di dalam hatinya ada kesombongan, ya, dan malah mereka membuat permusuhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah melanjutkan dalam firman-Nya, kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wa la tahina manas. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang, ya, umat sebelum mereka yang mereka mendustakan rasul-rasul mereka. Allah binasakan mereka. Ya. Kemudian setelah Allah binasakan, baru mereka meminta pertolongan kepada Allah. Ya. Dan ketika itu sudah tidak bermanfaat lagi permintaan mereka. Taubat mereka sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa ajibu an ja'ahum mundhirun minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Dan orang-orang ini, orang-orang Quraisy, mereka terheran-heran ya, bahwasanya telah datang ya seseorang yang memberikan ya peringatan, yang itu dari golongan mereka, dari Quraisy ya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Akan tetapi dengan kesombongan mereka, dengan keangkuhan mereka, malah mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang penyihir yang berdusta ya, yang banyak berdusta. Kemudian mereka mengatakan aja'alal alihah ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab ya. Apakah dia ini, Muhammad ini, dia akan menjadikan Tuhan kita yang banyak itu ya menjadi satu Tuhan saja ya? Ini yang mereka tidak inginkan ya. Inna hadza la syai'un ujab, ini adalah sesuatu yang mengherankan ya, karena sesembahan mereka ketika itu sangat banyak ya. Kemudian wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad. Kemudian pergilah ya pemuka-pemuka atau pemimpin-pemimpin mereka ya dari orang-orang Quraisy ini, dan mereka berkata kepada kaumnya, animshu wasbiru ala alihatikum, ya tetaplah kalian ya untuk menyembah Tuhan-Tuhan kalian ya, berhala-berhala yang ada ketika itu, dan jangan kalian ikutin Muhammad ya. Kemudian inna hadza la syai'un yurad ya, sesungguhnya ini ketika Muhammad ini mengajak kepada kalian untuk menjadikan hanya satu sesembahan saja ya, yang Muhammad inginkan itu ya adalah agar kalian itu mengikutinya ya, agar kalian mengikutinya, dia nanti derajatnya terangkat ya, dia nanti menjadi orang mulia di antara kita ya. Ini tuduhan mereka. Kemudian ma sami'na bihadza fil millatil akhirah ya. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah yaitu tentang Islam, tentang tauhid ya, itu sama sekali kami tidak pernah mendapati dari leluhur kami, dari orang tua kami ya. Kami tidak pernah mendapatkan ini semua. Inna hadza illa ikhtilaq. Maka ini semua apa yang dibawa oleh Muhammad ini ya, ini adalah sebuah kedustaan dan sesuatu yang diada-adakan oleh Muhammad. Ya, ini adalah perkataan orang-orang Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nara anna kuffar Makkah imtana'u an qauli la ilaha illallah. Dalam ayat ini kita melihat bagaimana orang-orang kufar Makkah ya, mereka enggan untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah ya. Falima lam yaqulu li nabiy sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah thumma ba'da dhalik yabkuna ala dinihim alladhi hum alaih ya. Sebenarnya bisa saja mereka ya, orang-orang Quraisy ini ya, di hadapan Rasulullah mereka mengatakan la ilaha illallah, akan tetapi setelahnya ya, mereka tetap di agama mereka. Sebenarnya mereka bisa saja seperti itu ya, sebenarnya mereka bisa saja. Lianna Abu Jahal wa Utsbah wa Uqbah bin Abi Mu'ayth wal Walid bin Al-Mughirah wa Abu Lahab wa ghairahum katsir kullu haula'i ya'lamuna ilmal yakin makna la ilaha illallah ya. Yang membuat mereka ya, pemuka-pemuka Quraisy ini ya, seperti Abu Jahal, kemudian Uqbah bin Abi Mu'ayth, Al-Walid bin Al-Mughirah ya, kemudian juga Abu Lahab dan yang semisalnya ya, sebenarnya mereka bisa mengatakan la ilaha illallah di hadapan Rasulullah, setelahnya mereka apa? Tetap beragama di atas agama mereka. Sebenarnya mereka bisa, tetapi mereka tidak tahu apa? Mereka tidak mau. Karena apa? Karena mereka benar-benar faham makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Mereka betul-betul faham ya. Wa malayin al-muslimin al-an fi zamanina hadza la ya'rifuna ma'na hadhihi al-kalimah ya.
orang-orang Quraisy ini, ya, mereka tidak mengatakan la ilaha illallah karena mereka betul-betul faham makna dari kalimat tersebut. Ya. Artinya apa? Ketika mereka mengatakan la ilaha illallah, maka mereka menafikan seluruh sesembahan mereka. Ya. Dan kemudian mereka menetapkan satu sesembahan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak mereka inginkan. Ya. Adapun kebanyakan, ya, dari saudara-saudara kita kaum muslimin, ya, pada zaman ini khususnya, ya, banyak saudara-saudara kita yang mereka tidak faham apa makna dari kalimat la ilaha illallah. Ya. Dan apa-apa konsekuensi dari kalimat tersebut. Ya, banyak dari saudara-saudara kita yang belum faham. Ya. Abu Jahal ya'lam annahu idza qala la ilaha illallah annahu sayalzamu biha. Ya. Abu Jahal, ya, kenapa kok dia tidak mau mengatakan la ilaha illallah, ya, kalimat la ilaha illallah? Karena dia tahu konsekuensinya. Ya, ketika dia mengucapkan kalimat tersebut, ya, ini menunjukkan wa annahu sayatruku jami'al asnam, ini menunjukkan bahwasanya dia harus meninggalkan seluruhan berhala-berhala yang ia sembah ketika itu. Ya. Wa annahu lan yad'a illallah. Ya, dan ketika dia mengatakan la ilaha illallah, maka dia tidak akan berdoa kecuali kepada Allah. Ya. Walan yadhbah illa billah illa lillah, dan dia tidak akan menyembelih kecuali hanya untuk Allah. Ya. Walan yadhra illa lillah, dan mereka tidak bernazar kecuali, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Walan yakhaf illa minallah, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ya. Walan yastaghitha illa billah, dan mereka tidak meminta pertolongan kecuali kepada Allah. Walan yusalliya illa billah, dan mereka tidak salat kecuali hanya kepada Allah. Walan yatufa illa lillah, dan mereka tidak tawaf kecuali hanya, ya, kepada Allah. Walan yuti'a illa Allah wa rasulih, dan mereka tidak taat kecuali kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Wa ya'lam ma yatarattabu ala hadhil kalimah. Ya, Abu Jahal dia tahu konsekuensi dari kalimat tersebut, maka dia tidak mengucapkan kalimat tersebut. Ya, dia faham bahasa Arab. Ya, dia faham, ya, makna kalimat la ilaha illallah. Ya, ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, artinya dia harus berdoa hanya kepada Allah, salat hanya kepada Allah, ya, menyembelih hanya kepada Allah. Dan ini Abu Jahal yang dia tidak inginkan. Ya. Kemudian walakin katsir minal muslimin al-an yaqulun la ilaha illallah walakinnahum yadhbahuna li ghairillah. Akan tetapi, ya, kita juga melihat fenomena yang terjadi di antara saudara-saudara kita kaum muslimin, ya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka, yang sebenarnya mereka mengatakan kalimat tauhid la ilaha illallah, ya, akan tetapi apa? Ada mereka yang menyembelih bukan karena Allah, bukan untuk Allah. Ada yang bernazar bukan karena Allah. Ada yang bukan takut, ya, karena Allah. Ada yang meminta pertolongan, ya, kepada selain Allah, ya. Ada yang meminta kepada selain Allah tabaraka wa taala. Wa hadza kulluhu bisababil jahal. Ini semua menunjukkan, ya, kejahilan mereka terhadap al-Islam, ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga saudara-saudara kita tersebut, ya, Allah berikan hidayah kepada mereka, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan iman kepada kita dan istiqomah, ya, untuk senantiasa berjalan sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis waktu. Berapa? Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wafatu Abi Thalib. Kemudian ini tentang wafatnya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat berjasa kepadanya, yaitu Abu Thalib. Sakatat Quraisy 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fatratan minaz zaman. Kemudian setelah pemboikotan tadi, ya, orang-orang Quraisy, ya, mereka mendiamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka mendiamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma kanat wafatu Abi Thalib ammi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzalika sanah 10 min an-nubuwah ba'da khurujihi min asy-sya'ab bi 6 ashhur. Kemudian
Ya, setelah itu maka detik-detik wafatnya pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib itu telah tiba. Ya, dan itu terjadi pada tahun ke-10 ya dari kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itu setelah keluarnya mereka dari Asy-Syi'ab tadi. Ya. Setelah 6 bulan. Ya. Jadi 6 bulan mereka keluar dari Syi'ab. Syi'ab itu tempat mereka diboikot tadi, mereka berkumpul ya. Mereka keluar dari tempat tersebut ya. 6 bulan setelahnya maka paman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dia wafat. An Sa'id bin Musayyab an Abi al-Musayyab radhiyallahu an ya, seorang tabi'in bernama Sa'id bin al-Musayyab dari ayahnya Al-Musayyab, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, anna Abu Thalib lamma hadarahu al-wafah dakhala alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abu Jahal wa Abdullah bin Abi Umayyah. Ketika detik-detik ya sakratul maut itu mendatangi pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu datang. Ya, datang kepada pamannya tadi. Ya, pamannya yang selama ini ya banyak berkorban untuk menolong ya anak dari saudaranya tadi ini. Ya, menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu di sisinya Abu Thalib ya itu ada Abu Jahal ya. Kemudian juga ada Abdullah bin Abi Umayyah. Ya, yang mana ini adalah misanannya Nabi. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ammihi Abi Thalib, maka di detik-detik akhir ya wafatnya pamannya ini, Nabi mengatakan, membisikkan kepada pamannya, ya ai ammin qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membisikkan kepada pamannya, ya, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, ya, satu kalimat ya, yang akan aku bersaksi di hadapan Allah, aku akan membelamu di hadapan Allah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pamannya tadi yang banyak ya berjasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Jahal wa Abdullah bin Abi Umayyah, ya, ketika Nabi mengatakan demikian, ya, mengatakan ya apa namanya, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah kepada pamannya tadi, ya, Abu Jahal juga ada di situ, ya, dan ditemani oleh Abdullah bin Abi Umayyah. Kemudian mereka juga berdua ini membisikkan ya kepada Abu Thalib, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, ya, wahai Abu Thalib, apakah engkau benci dengan agama ya Abdul Muttalib, ya, artinya apa? Apakah engkau akan masuk Islam? Apakah kau akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ada Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi wa huma yu'idani. Kemudian Rasulullah mengulangi dengan kalimat yang sama dan dibalas dengan kalimat yang serupa oleh dua orang tadi ini. Ya. Rasulullah mengatakan ya la ilaha illallah, akan tapi mereka ya mengatakan ya agar Abu Thalib itu tetap di dalam agama nenek moyangnya. Wan nabiyyu yu'idu wa huma yu'idan. Ya, Nabi mengulangi, mereka juga mengulangi. Falam yazala bihi hatta qal akhiru kalimah. Ya, maka Abu Thalib ya hingga akhir dari ucapannya huwa ala millati Abdul Muttalib, dia tetap di atas agama Abdul Muttalib. Artinya dia tidak masuk ke dalam Islam. Ya, tsumma mata ba'da dzalik, kemudian dia mati. Ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la astaghfiranna laka ma lam unha anka, fanazala qauluhu tabaraka wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan ya ini menunjukkan bahwasanya dia sangat menginginkan pamannya masuk ke dalam agama Islam. Ya. Rasul mengatakan ya saya akan senantiasa meminta ampun untukmu wahai paman, ya selama aku tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Makana linnabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba min ba'd ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam,
dengan mengatakan tidak sepantasnya bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman ia memintakan ampun kepada Allah, ya, kepada orang-orang musyrikin, ya, kepada orang-orang, ya, yang tidak beriman kepada Allah. Walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Meskipun, ya, orang tersebut memiliki, ya, hubungan keluarga yang sangat dekat, ya, itu tidak boleh. Ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, ya. Apabila, ya, itu sudah tampak dengan jelas bahwasanya orang tersebut, ya, mereka adalah penghuni neraka, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya, ya, jangan engkau berdoa untuk, ya, meminta ampun, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap, ya, pamanmu tadi yaitu Abu Talib. Kemudian wa nazala kadzalik qaulullah tabaraka wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan, ya, kabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kepada Nabi bahwasanya wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau sayangi, ya. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada pamanmu tadi untuk masuk ke dalam Islam. Walakinallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang, ya, bisa memberikan hidayah, ya, kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sedikit yang bisa kita pelajari, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga bisa kita fahami, kita ambil pelajaran darinya. Terakhir kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.